Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ahwat dan Iwan. Pertama-tama aku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengklik video ini dan menyimak videoku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit dari biografi Sunan Gunung Jati. Keep watching. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan juga follow Instagram aku ya. Terima kasih. Yuk kita beralih ke slide selanjutnya. Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama yang menjadi salah satu anggota dari Dewan Dakwah atau Dewan Mubalik Wali Songo. Beliau berperan sebagai salah satu penyebar agama Islam di Jawa Barat, utamanya di wilayah Cirebon. Raden Syarif Hidayatullah menginjakkan kaki di tanah Jawa, tepatnya di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Dan karena dukungan dari Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Raja Cirebon pertama, selaku paman Raden Syarif Hidayatullah, beliau kemudian diangkat sebagai Raja Cirebon kedua setelah pamannya tersebut pada tahun 1479 Masehi dengan gelar Maula Jati. Nah, dapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah Fathahillah atau Falatehan. Namun kenyataannya Sunan Gunung Jati dan Fathahillah adalah dua orang yang berbeda. Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang telah lama bermukim di Cirebon, sedangkan Fathahillah adalah seorang pejuang Demak yang berasal dari negeri Pasai atau Malaka. Ketika wilayah Malaka jatuh ke tangan penjajah Portugis, Raden Fathahillah berpindah dari Malaka ke Demak, dan adiknya dinikahkan dengan Raden Trenggono. Sebagai seorang pejuang, selanjutnya Fathahillah ditugaskan ke Jawa Barat. Fathahillah bersama dengan para pengikut Sunan Gunung Jati menyerang Banten dan Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Pajajaran. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari salah satu pendakwah legendaris, pembawa dan penyebar agama Islam di tanah Jawa, yaitu Syarif Hidayatullah atau akrab dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Apa saja penjelasannya? Penasaran? Stay tune! Yuk kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini aku akan menjelaskan tentang kelahiran Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah lahir pada 1448 Masehi dengan ayahnya yang bernama Syarif Abdullah Udatuddin bin Ali Nurul Alim, yaitu salah satu penguasa dari Mesir, dengan Nyai Rara Santang, putri dari kerajaan Pajajaran, yakni Maharaja Prabu Siliwangi. Oke, next. Nah, sekarang kita membahas tentang kedatangan Sunan Gunung Jati di tanah Jawa. Dikutip dari kitab Purwakai Caruban Nagari yang ditulis dalam huruf Jawa dengan bahasa Kawi Cirebon, Pangeran Cakrabuana dan adiknya Ratu Mas Rara Santang telah masuk Islam dikarenakan mimpi mereka yang sama, yakni bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya mereka menunaikan ibadah haji bersama. Tak hanya menunaikan rukun Islam kelima, putra dan putri Prabu Siliwangi ini juga menuntut ilmu di salah satu syekh di Makkah. Suatu hari keduanya didatangi oleh utusan dari Sultan Abdullah dari Mesir. Utusan tersebut mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya adalah sang sultan ingin melamar Ratu Mas Rara Santang untuk dijadikan istri. Rara Santang pun menerima lamaran tersebut dan Pangeran Cakrabuana bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Pernikahan Ratu Mas Rara Santang dan Sultan Abdullah dilangsungkan di Mesir dengan cara mazhab Imam Syafi'i. Pangeran Cakrabuana selanjutnya sempat tinggal di Mesir bersama dengan adiknya selama 6 bulan sebelum akhirnya pulang kembali ke tanah Jawa. Nyai Rara Santang hidup bahagia bersama suaminya di negeri Mesir dan beliau merubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim kemudian mengandung anak pertama mereka dan melahirkan putra pertamanya tersebut di kota Mekah saat melakukan ziarah. Putra mereka kemudian diberi nama Syarif Hidayatullah. Beberapa tahun kemudian, di usia Syarif Hidayatullah yang masih muda, ia ditinggal mati oleh ayahnya dan membuatnya hanya diasuh oleh ibunya sendiri.
Beliau memiliki minat tinggi terhadap ilmu agama dalam usia muda. Dia mulai berguru pada beberapa syekh di wilayah Timur Tengah dan pada tahun 1470 beliau bersama ibunya berangkat menuju Pulau Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Nah, pada slide ini aku akan menjelaskan tentang salah satu kisah percintaan Sunan Gunung Jati yang menurutku cukup menarik, yaitu kisah beliau bersama dengan Putri Ongtin. Sunan Gunung Jati pernah menikah dengan seorang putri cantik dari negeri Cina yang bernama Putri Ongtin. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke Cina, tepatnya di daerah Nanking, dengan bergelar Maulana Insanun Kamil. Di Cina, beliau membuka pusat pengobatan sambil berdakwah agama Islam. Setiap orang yang sakit dan berobat kepada beliau pasti disuruh melaksanakan sholat, dan setelah sholat mereka sembuh. Beliau pun juga dianggap sebagai tabib sakti yang berkepandaian tinggi. Karena kemampuannya, beliau dipanggil ke istana oleh Kaisar Cina, Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Di istana, beliau diuji oleh sang kaisar untuk menebak salah satu putri raja yang sedang mengandung. Sunan Gunung Jati tahu kalau dirinya sedang diuji, maka beliau berdoa agar putri yang masih perawan benar-benar hamil, dan dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, Putri Ongtin pun hamil dan membuat gempar seluruh istana. Akhirnya sang kaisar pun murka dan memberikan perintah agar Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi. Namun Putri Ongtin yang terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati meminta untuk diantar ke Pulau Jawa menyusul orang yang dicintainya. Putri Ongtin dibekali oleh sang kaisar dengan berbagai barang berharga dan dikawal oleh 3 pejabat, yakni Pai Libang, seorang menteri negara yang kemudian menjadi Adipati Sriwijaya. Pai Libang merupakan asal-usul adanya nama kota Palembang. Pai Libang yang menetap di Sriwijaya membuat Putri Ongtin melanjutkan pelayaran bersama 2 pembesar lainnya, yakni Li Guanchang dan Li Guanhin. Akhirnya Putri Ongtin menikah dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1481. Namun putri tersebut akhirnya meninggal pada tahun 1485. Beliau pernah melakukan pernikahan selama beberapa kali, dan berikut adalah nama-nama istri-istri beliau dan juga anak-anaknya. Sebagai seorang sunan yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tentunya memiliki ajaran-ajaran khusus yang biasanya diamalkan kepada para murid-murid yang menimba ilmu agama Islam padanya. Ada beberapa ajaran utama yang menjadi dasar ilmu agama dan ilmu kehidupan dari Sunan Gunung Jati yang masih dapat kita amalkan. Di antaranya adalah nilai-nilai tentang ketakwaan dan keyakinan. Beberapa hal yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati tentang nilai-nilai ketakwaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah memelihara fakir miskin, sholat dengan khusyuk, dan tawadu. Ibarat anak panah yang menancap kuat pada sasaran. Berpuasa dengan kuat layaknya tali gondewa, beribadah secara istiqomah dan terus-menerus. Selain itu, kita juga dihimbau untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan rezeki darinya. Dan terakhir adalah memperbanyak taubat atas segala dosa-dosa dan juga segala kekhilafan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kedisiplinan. Nilai-nilai yang diajarkan selanjutnya adalah tentang kedisiplinan, di mana kita tidak boleh mengingkari janji yang telah kita buat, tidak menolong orang yang salah, dan belajarlah dengan apa yang bermanfaat. Jangan menyalahgunakan ilmu, apalagi menggunakannya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Nilai yang terkait kebijaksanaan seperti menjauhi sifat buruk dan menumbuhkan sikap yang baik, jangan bersikap serakah dan jangan suka bertengkar, jangan mencela dan berbohong kepada sesama, berusaha mengabulkan keinginan seseorang, menyegerakan makan dan minum sebelum lapar ataupun haus, bersikap dermawan dan sebagainya. Selanjutnya, nilai-nilai kesopanan dan tata krama. Seperti halnya nilai-nilai tata krama secara umum, Sunan Gunung Jati juga menanamkan nilai tersebut.
seperti hormat dan menyayangi orang tua dan leluhur, menghormati tamu, menghargai dan memuliakan pusaka, serta menghormati tamu kita. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan sosial. Nilai kehidupan sosial yang ditanamkan di antaranya adalah tidak memaksakan diri untuk berhaji bila belum mampu secara harta, tidak memaksakan mendaki gunung bila belum siap secara fisik, jangan memaksakan menjadi imam bila belum memiliki ilmu agama yang cukup, dan jangan berdagang bila hanya berkumpul saja dengan orang-orang. Mari kita beralih ke slide selanjutnya. Layaknya wali-wali yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati juga memiliki beberapa karomah yang diceritakan dalam beberapa cerita Jawa kuno. Berikut merupakan salah satu karomah yang dimiliki oleh Raden Syarif Hidayatullah yang diceritakan dalam Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon. Pada suatu ketika, diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah sedang menaikkan ibadah haji ke kota Mekah. Beliau kemudian diberikan bekal oleh ibunya berupa uang senilai 100 dirham. Namun di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh perampok. Dan tanpa basa-basi, beliau memberikan uang 100 dirham yang dimilikinya. Karena merasa bahwa korban ini memiliki uang lebih dari 100 dirham, sang perampok terus mendesak Syarif Hidayatullah untuk menyerahkan uangnya yang lebih. Namun Sunan Gunung Jati hanya tersenyum. Kemudian beliau menunjuk ke sebuah pohon besar dan mengatakan, "Ini satu lagi pohon emas untuk kalian." Melihat sebuah pohon biasa yang dengan secara tiba-tiba menjadi sebuah pohon, membuat ketiga orang yang penyamun tersebut akhirnya bertaubat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi murid Raden Syarif Hidayatullah. Ada pula dalam buku yang nama Syarif Hidayatullah berangkat ke Pulau Jawa dari kota Mekah dengan tidak menggunakan perahu, melainkan justru beliau dapat kembali ke Pulau Jawa dengan cara berjalan di atas air. Dan masih banyak lagi karomah-karomah yang dimiliki oleh Syarif Hidayatullah, seperti mampu menguasai 99 bahasa, pemimpin yang disegani dan pintar berpolitik, memberikan pendidikan dan menyeru dakwah Islam, menguasai strategi perang dan memperluas wilayah kekuasaan, menyembuhkan tumor tanpa operasi bedah. Nah, selanjutnya yaitu perjuangan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Sebagai seseorang yang memiliki orang tua berasal dari Pulau Jawa, Syarif Hidayatullah merasa ingin menyebarkan ajaran Islam di negara ibunya. Namun Syarif Hidayatullah juga harus menerima kenyataan bahwa kakeknya sendiri yang merupakan salah satu penguasa di tanah Jawa belum memeluk agama Islam, dan ajaran Islam belum banyak diterima oleh masyarakat Jawa. Kebanyakan dari masyarakat yang belum bisa menerima ajaran Islam adalah masyarakat pedalaman yang masih memegang teguh ajaran Hindu dan Buddha. Untuk itu, sebagai langkah awal untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah meminta izin kepada kakeknya Prabu Siliwangi selaku salah satu penguasa di tanah Jawa dan agar beliau membantunya. Sunan Gunung Jati pun mendapatkan pesan dari Prabu Siliwangi yang berisi bahwa Sunan Gunung Jati boleh menyebarkan agama Islam di tanah Jawa asalkan dilakukan dengan cara yang halus dan tidak dengan kekerasan. Beliau tak ingin adanya pertumpahan darah hanya karena perbedaan bahasa, cara beribadah, dan tentunya perbedaan sesembahan. Pesan tersebutlah yang dipegang teguh oleh Sunan Gunung Jati sebagai patokan beliau untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Beliau memilih metode yang lemah lembut kekeluargaan, dan akhirnya kearifan budi dan juga akhlak yang membuat masyarakat Jawa mulai melihat ajaran agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Perkembangan Islam semakin pesat dikala Sunan Gunung Jati diamanahi sebagai pimpinan di pesantren Amparan Jati menggantikan Syekh Nur Jati. Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak untuk memperlancar dan memperluas ajaran Islam dan melawan kolonialisme. Seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Gunung Jati pun sadar bahwa penyebaran agama Islam dengan cara lemah lembut saja tidak cukup, apalagi dengan adanya berbagai tekanan yang datang dari berbagai kerajaan Hindu-Buddha yang merasa terancam dengan perkembangan ajaran agama Islam yang begitu pesat dan tidak bisa mereka kendalikan lagi.
Nah, berikut adalah karya-karya yang pertama, yaitu tajuk atau masjid. Pendirian tempat ibadah, khususnya masjid, telah dilakukan sejak Islam masuk di Cirebon. Untuk kepentingan ibadah dan pengajaran agama Islam, Pangeran Cakrabuana kemudian mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Sang Tajuk Jalagrahan. Jala artinya air, Graha artinya rumah. Masjid ini merupakan masjid pertama di Tatar Sunda dan didirikan di pesisir Laut Cirebon. Masjid masih terpelihara dengan nama dialek Cirebon menjadi Masjid Pejalagrahan. Tempatnya di dalam Keraton Pakungwati, Kasepuhan. Masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1454. Selain itu, terdapat beberapa bangunan masjid pada masa Syarif Hidayatullah yang sampai hari ini diakui keberadaannya, yakni Masjid Merah Panjunan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Menurut salah seorang takmir masjidnya, sebelum dibangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dibangun terlebih dahulu Masjid Merah Panjunan, yaitu sekitar tahun 1480 Masehi. Kejayaan era Syarif Hidayatullah juga terlihat dari keberadaan sebuah bangunan masjid yang bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang saat ini berada dalam lingkungan kompleks Keraton Kasepuhan. Masjid itu dibangun 1549 Masehi, atau jika seperti tertulis dalam Candra Sangkala yang berbunyi waspada penen behe yuganing ratu, bermakna 1500. Simbol bangunan masjid melambangkan filsafat hayun ila ruhin, hidup tanpa ruh. Nah, selanjutnya yaitu keraton dan sistem pemerintahan Cirebon. Syarif Hidayatullah menikah dengan Pakungwati dan mulailah pembangunan negara atau kota Cirebon. Mulai dengan alun-alun dan istana yang kemudian terkenal dengan nama Istana Pakungwati. Karena menjadi bagian dari Wali Songo, Syarif Hidayatullah di akhir hayatnya lebih memilih untuk menjadi seorang ulama daripada penguasa dalam pemerintahan. Baginya, kekuasaan itu telah cukup dijalankan oleh putranya di Banten. Mempertimbangkan hal itu, Syarif Hidayatullah menyerahkan kekuasaan pemerintahan di Cirebon kepada Pangeran Pesarean pada kurun waktu 1528 hingga 1552. Pesarean merupakan putra Syarif Hidayatullah dengan Nyai Tepasari. Syarif Hidayatullah sendiri lebih memilih dan mengkhususkan dalam syiar Islam ke daerah pedalaman. Selanjutnya yaitu pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Peninggalan dari Syarif Hidayatullah yang pernah menjadi jalur sutra perdagangan dunia internasional adalah pelabuhan. Pelabuhan Cirebon diduga berdiri seiring dengan kelahiran Cirebon pada 1371. Sebagai kota pantai, Cirebon merupakan pusat perdagangan untuk daerah sekitarnya. Saat ini, pelabuhan Cirebon mempunyai status pelabuhan internasional, pelabuhan samudra, dan pelabuhan ekspor-impor, yang berarti pelabuhan Cirebon terbuka bagi kegiatan bongkar muat barang dari negeri atau barang ekspor dan impor. Adapun pelabuhan Cirebon dikelola oleh BUMN yang keberadaannya di bawah manajemen PT Persero. Nah, selanjutnya yaitu gagasan dan pemikiran Sunan Gunung Jati. Menurut Brunison, dalam babat-babat tentang Syarif Hidayatullah diceritakan sebelum kepergiannya ke tanah Jawa. Syarif Hidayatullah telah mendalami akidah, syariah, bahkan tasawuf dengan tarekatnya. Brunison juga berpendapat bahwa Syarif Hidayatullah merupakan penganut tarekat Kubrawiyah. Tarekat Kubrawiyah ialah tarekat yang berhubungan dengan nama Najamuddin Al-Kubro yang dalam babat Cirebon selalu disebut-sebut. Setelah itu, Syarif Hidayatullah berguru kepada Ibnu Athaillah Al-Iskandari Al-Syadzili selama 20 tahun di Madinah, dan ia mendapat bayaran karena menjadi penganut tarekat Syadziliyah. Syarif Hidayatullah juga belajar tarekat Syatariyah, Istiqai, Qadiriyah, dan Naksabandiyah. Menurut Serat Walisana, seperti disebut Sunyoto, tokoh Syarif Hidayatullah dikisahkan memiliki kaitan dengan ajaran Sufisme melalui kitab-kitab Syekh Ibrahim Arqi, Syekh Sibti, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abu Yaztomi, Syekh Rudadi, dan Syekh Samangun Asarani. Perkembangan tarekat Syatariyah dan Akmaliyah sering pula dinisbatkan pada ajaran-ajaran Wali Songo, khususnya Syarif Hidayatullah, Sunan Giri, Sunan Kalijaga,
dan Syekh Siti Jenar. Mazhab yang dipakai oleh Sunan Gunung Jati adalah mazhab Syafi'i. Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Asy-Syafi'i. Keunggulan Imam Asy-Syafi'i sebagai ulama fikih, usul fiqh, dan hadis di zaman diakui sendiri oleh ulama sezamannya. Sebagai seseorang yang cukup disegani sebagai salah satu ulama dan pejuang pada masanya, Sunan Gunung Jati kemudian oleh umat muslim yang berada di wilayah Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah sebagai satu tanda penghormatan atas jasa-jasa yang telah beliau berikan. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati meninggal pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun. Bila dilihat berdasarkan penanggalan Jawa, maka Sunan Gunung Jati meninggal pada 11 Krisna Paksa bulan Badra Masa tahun 1491 Saka. Beliau meninggal pada usia yang cukup tua sehingga anak cucunya meninggal sebelum beliau. Posisi beliau di Kesultanan Cirebon pun digantikan oleh cicitnya, dikarenakan anak cucunya meninggal terlebih dahulu sebelum Sunan Gunung Jati meninggal. Sunan Gunung Jati pun dimakamkan di sebuah bukit bernama Bukit Gunung Jati. Saat ini makam tersebut telah dipagar dan dijadikan tempat ziarah yang cukup terkenal sebagai salah satu makam seorang wali songo. Kisah di atas adalah sebagian kisah dari perjalanan kehidupan Raden Syarif Hidayatullah sebagai salah satunya anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Barat. Meskipun Sang Sunan telah tiada, ada baiknya kita tetap memegang teguh ajarannya dan menghormati serta mengenang segala perjuangan yang telah beliau lakukan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung waktu. Jika Anda memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, Anda dapat menghubungi saya melalui email atau Instagram, atau bisa juga bertanya di kolom komentar bawah. Nah, untuk email dan Instagram sudah aku terterakan di dalam description box. Terima kasih telah bersedia mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.